Nunggu Buko yang dipersembahkan oleh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibni Abdillah. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil azim. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Al-ayah. Apa kabar Mang Cek Bicek pemirsa PAL TV yang dirahmati Allah? Senang sekali bisa berjumpa kembali di tahun ini, yaitu Ramadan. Pada tahun ini kita alhamdulillah berada di hari Sabtu pada tanggal 1 Maret 2025 bersamaan dengan tanggal 1 Ramadan 1446 Hijriah. Alhamdulillah setelah kita ditentukan oleh sidang isbat oleh Kementerian Agama Republik Indonesia, maka hari ini kita telah berada di 1 awal Ramadan 1446 Hijriah. Tentu saja wal marhaban ya Ramadan, marhaban ya syahrul Quran, marhaban ya syahrul jinan. Nah, alhamdulillah Mang Cek Bicek, kalau kita berbicara tentang Ramadan pada hari ini, seluruh umat muslim penjuru dunia dan tak lupa di Sumatera Selatan, Palembang dan Indonesia juga bergegap gempita untuk menyambut datangnya bulan suci Ramadan, karena kita tahu sendiri Ramadan adalah bulan yang memiliki keutamaan dan keistimewaan di antara bulan-bulan yang lain. Semua amal ibadah kita akan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan tentu saja kita berharap Ramadan tahun ini menjadi Ramadan yang terbaik bagi kita semuanya. Alhamdulillah Mang Cek Bicek, kalau kita berbicara Ramadan hari ini, bagaimana kita menjadi seorang muslim untuk menyambut dengan rasa sukacita, yaitu dengan tema kita kali ini kita akan bahas, yaitu marhaban ya Ramadan. Telah hadir di studio kita bersama, itu narasumber kita yang tak asing lagi di tengah kita bersama, Al-Mukarram Ustadz Dr. Andes Haji Roshidin Hasan MPDI, yang akan membahas tema kita marhaban ya Ramadan. Nah, Mang Cek Bicek, acara kita ini akan disponsori oleh Holiday Angkasa Wisata, Amanda Brownies, Toko Tanim, Didi Valdian Wedding Organizer, Putri Pinang Masak 2, Aston Palembang. Kita ucapkan terima kasih kepada para sponsor kita yang telah mensponsori acara Anten Nunggu Buko pada periode perdana ini, yaitu 1 Ramadan 1446 Hijriah. Dan Mang Cek Bicek, sebelum kita akan mendengarkan tausiah dari guru kita Ustadz Dr. Andes Haji Roshidin Hasan, terlebih dahulu marilah sama-sama kita meningkatkan rasa iman kita, ketakwaan kita, dan tentu saja kita memasang niat kita, insya Allah Ramadan yang perdana ini, pertama ini akan Allah berikan kelancaran, kemudian hingga nanti kita akan berbuka puasa tiba saatnya nantinya. Langsung saja kita akan dengarkan tausiah. Tapi Mang Cek Bicek pemirsa PAL TV dirahmati Allah, Mang Cek Doli pengen mengingatkan kembali ya Mang Cek Bicek, jangan lupa nanti ada hadiah 2 umroh gratis persembahan dari Haji Dedi Suparman CEO Holiday Angkasa Wisata, dan tentu saja syarat yang tentunya akan kita dengarkan di segmen terakhir. Jangan kemana-mana, tetap di program kita Anten Nunggu Buko. Kita sapa terlebih dahulu, yaitu narasumber kita yang terhormat Al-Ustadz Dr. Andes Haji Roshidin Hasan MPDI. Kita akan sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum Pak Kiai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana Pak Kiai? Alhamdulillah Pak Kiai, Alhamdulillah sehat walafiat. Sempat hujan Pak Kiai. Ya, kalau di sini nggak hujan. Tidak hujan. Oke Pak, ini adalah puasa pertama Pak Kiai. Mungkin hujan turun merupakan keberkahan Pak Kiai. Keberkahan buat Muslim Pak Kiai. Nah Pak Kiai, kita alhamdulillah kemarin semalam sudah mendengarkan sidang isbat. Kita tetapkan 1 Ramadan, dan seluruh penjuru kaum muslimin di Palembang juga sudah menyambut serasa sukacita Pak Kiai. Nah, tema kita Pak Kiai yaitu marhaban ya Ramadan. Nah, mungkin seberapa penting ya untuk kita menyambut dengan rasa sukacita mungkin, dan mungkin ada amalan atau keutamaan yang harus kita betul-betul bagaimana mempersiapkan Ramadan tahun ini, Ramadan yang terbaik Pak Kiai.
Langsung saja Pak Kiai ya. Mang Cek Becek pemirsa Wal TV dirahmati Allah, nanti kita akan dengarkan tausiah langsung dari guru kita, tapi Mang Cek Doli pengen membuka segmen tanya jawab nanti setelah beliau menyampaikan tausiahnya di 0711 di 38 di 0022. Kami ulang kembali di 0711 di 38 di 002. Jaturi pertanyaan di tema kita marhaban ya Ramadan maupun nanti seputar bahasa Ramadan juga silakan Jaturi akan dijawab oleh guru kita dan dipandu insyaallah, mudah-mudahan ini akan menjadi hasanah pengetahuan kita di seputar Ramadan. Pak Kiai, mohon Pak Kiai, monggo Pak Kiai. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin alladzi aujaba alaina bisyami Ramadan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Amma ba'du. Pemirsa Pal TV rahimakumullah, alhamdulillah pada sore yang mubarakah ini kita kembali dipertemukan dengan Syahrul Syam, Syahrul Mubarak, Syahrul Quran, dan nama-nama agung lain yang berkaitan dengan bulan Ramadan. Tentunya kita bersyukur Mang Cek Doli karena paling tidak doa-doa kita di akhir Ramadan 1445 Hijriah yang lalu, kita semuanya di akhir Ramadan ini kita berharap ya Allah panjangkan umur kami dan kemudian bisa kembali mereguk nikmatnya Ramadan, berkah Ramadan. Kemudian doa selanjutnya kita susul pada bulan Rajab, doa kita barik lana fi Rajaba wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Ya Allah, berkahi kita di dalam bulan Rajab, bulan Sya'ban, antarkan kami ya Allah sampai Ramadan. Tentunya keberkahan itu dengan kesehatan, keafiatan, dengan segala kesempurnaan secara fisik, baik mental maupun spiritual. Oleh karena itulah, selayaknya kita juga menyambut Ramadan, marhaban ya Ramadan. Selamat datang Ramadan, welcome Ramadan. Ya. Kenapa? Karena sebuah kesyukuran. Tamu agung yang namanya Ramadan, ini harus kita sambut dengan baik. Keagungan Ramadan ini yang sejatinya nanti akan mengagungkan, akan meningkatkan kualitas diri manusia. Menjadikan manusia itu lebih bermartabat, manusia kembali kepada fitrahnya, manusia berada pada posisi yang high class, yakni kelas tertinggi. Itulah Ramadan. Maka kalau saja kita sering akan menyambut tamu, mohon maaf, secara sosiologis kita biasa menyambut orang-orang hebat, tentunya dengan segala bermacam persiapan. Kalau saya boleh mencoba mengilustrasikan, kalau ada tamu agung, apa presiden, apa siapa, pasti kita akan mempersiapkan segala satunya. Nah, tamu ini adalah tamunya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang berupa bulan Ramadan, yang kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sampai memberikan satu pernyataan, man fariha bidukhuli Ramadana harramallahu jasadahu 'alan niron. Barang siapa yang merasa bergembira, menyambut dengan sukacita dengan hadirnya Ramadan, maka dia akan diharamkan jasadnya dari api neraka. Artinya apa? Betapa kita memang harus memberikan perhatian yang lebih bulan Ramadan dibanding dengan bulan-bulan yang lain. Karena apa? Hadirnya Ramadan adalah sebagai bagian kasih sayang Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk mengembalikan citra diri manusia menjadi insanul fitrah, menjadi manusia yang kembali kepada fitrah. Kembali kepada fitrah, Ustaz. Iya. Alhamdulillah. Dan fitrah adalah sesuatu yang paling mahal. Kalau manusia di Indonesia seluruhnya mempunyai hati yang fitrah, hati yang suci, hati yang bersih, enak sekali. Tidak ada korupsi, tidak ada manipulasi, tidak ada macam-macam penjagalan. Karena apa? Hatinya fitrah, hatinya bersih. Dari kefitrahan inilah sejatinya nanti akan muncul perilaku yang bersih, ya, omongan yang bersih. Bahkan ketika ada sebuah kebijakan juga kebijakan yang bersih. Semuanya mengandung kebersihan, semuanya mengandung kenikmatan bagi dirinya dan bagi orang lain. Yang kedua, Ramadan meningkatkan kualitas diri manusia. Maka kemudian goalnya Ramadan, endingnya Ramadan adalah sebuah pernyataan yang paling tinggi, la'allakum tattaqun, agar kamu semuanya menjadi orang yang bertakwa. Takwa, muttaqin is high class
Innallahi subhanahu wa ta'ala muttaqin adalah kelas tertinggi dalam pandangan Allah subhanahu wa ta'ala. Allah katakan, inna akramakum indallahi atqakum. Yang paling mulia di sisi Allah adalah orang-orang yang bertakwa. Boleh saja, mohon maaf, dia orang lower society, kelas bawah, tapi kemudian ketika takwanya tinggi, dalam pandangan Allah, dialah yang paling hebat. Boleh jadi, mohon maaf, tukang kayu, abang beca, semuanya ketika kemudian ketakwanya tinggi, dalam pandangan Allah, dialah yang paling hebat. Tetapi alangkah baiknya kalau kemudian kita kelompok orang berada, para pejabat dan semuanya, ketika ketakwanya tinggi, tentunya jauh lebih hebat. Karena Rasul mengatakan, saya cinta kepada orang mukmin dan saya lebih mencintai kepada seorang mukmin yang dia punya kapas diri lebih kuat daripada yang lain. Masya Allah, luar biasa kali Pak Kiai ini Pak Kiai. Kalau kita bicara Ramadan kembali Pak Kiai, mungkin ya kemarin uji Pak Kiai tadi ya Ramadan tahun kemarin adalah hasil kabul doa kita yang tahun kemarin Pak Kiai. Nah mungkin apakah mungkin ada kiat Pak Kiai, bagaimana sih Ramadan ini menjadi Ramadan terbaik mungkin Pak Kiai? Mungkin kemarin ada sempat bolong, sempat mungkin ada membicarakan orang lain. Bagaimana Ramadan yang menjadi Ramadan terbaik Pak Kiai untuk menjaga hal-hal sesuatu itu Pak Kiai? Iya, pemirsa Pal TV rahimakumullah, tentunya kita mengharapkan, kita menginginkan bahwa setiap event harus menjadi yang terbaik. Apalagi eventnya adalah event Ramadan. Maka kiat yang paling mudah bagi kita, anggap saja ini Ramadan yang terakhir. Apakah kemudian kita nanti akan sampai kepada Ramadan yang akan datang? Wallahu a'lam. Karena yang dulu doa bersama-sama dengan kita di akhir Ramadan, ternyata juga, mohon maaf, mereka sudah mendahului kita. Yang dulu mungkin tadarus dengan kita di masjid, di kelompok-kelompok tadarusan, ternyata mereka harus mendahului kita. Atau bahkan dalam keluarga yang dulu tahun kemarin kita sahur bersama, kita berbuka bersama, sekarang mereka sudah mendahului kita. Oleh karena itu, every moment, setiap momen, jadikan sesuatu yang harus kita lakukan secara maksimal. Maksimal Ramadan tentunya dengan amalan-amalan solihan, amal-amal yang penuh dengan kebaikan, dengan tadarus Al-Quran, sesuai dengan nama-nama Ramadan, ya, dengan bermacam nama. Mungkin nanti akan kita kaji sehingga tidak sia-sia. Ketika kita menyambut Ramadan, marhaban ya Ramadan, Ramadan hadir di hadapan kita, dan itu menjadi harapan kita, mohon maaf, bahasa Palembang, jangan ditalakkan. Jangan ditalakkan. Jangan dibiarkan. Tamu agung ini jangan dikuntang. Jangan dikuntang. Ini Pak Kiai. Iya. Luar biasa sekali. Oke, Pak, kalau kita bicara kembali Ramadan Pak Kiai, mungkin ada dua kelompok kalau kita lihat Pak Kiai. Mungkin Pak Kiai masih ada yang bilang, nah puasa lagi ini lagi. Ada yang berbahagia, sukacita gembira. Mungkin ada balasan apa? Mungkin ada yang Allah berikan kepada orang yang memang berbahagia menyambut Ramadan, dan bagaimana orang yang mungkin aduh ngeluh lagi nih Pak Kiai ini gimana? Nah, jualan susah nih kayaknya. Iya. Bermacam-macam kelompok menanggapi atau menghadapi Ramadan ini. Yang pertama orang-orang yang bahagia. Maka kemudian Rasul mengatakan tadi, man fariha bidukhuli Ramadana. Orang yang merasa bahagia dengan hadirnya Ramadan, maka dia akan menjadi orang yang happy. Kalau dalam bahasa haramallah jasadahu ala niron, mohon maaf, dari dimensi duniawi gitu kan, dia akan happy, dia akan merasa senang, dia akan merasa, nah ini kesempatan kita untuk mempertinggi diri, memperbaiki diri, mempertinggi diri, kaitannya dengan kapasitas kita. Syekh Doli, masyarakat Arab zaman dahulu, itu mempersiapkan Ramadan, bukan saat Ramadan datang. Sebelumnya bagaimana? Sebelumnya. Maka sebelum Ramadan ada bulan yang namanya bulan Sya'ban. Sya'ban itu artinya syu'ub atau berpencar-pencar, berkelompok-kelompok. Ternyata setelah saya baca dalam berbagai literasi gitu kan, oh luar biasa maknanya itu. Jadi di bulan Sya'ban itu orang-orang zaman Bengen itu mereka yang, mohon maaf, sebelum Ramadan biasanya mencari air, ya, mencari penghidupan, itu ya mungkin bersama-sama. Tapi ketika bulan Sya'ban, mereka mencari air, mencari penghidupan, itu berpencar-pencar.
Maka namanya Sya'ban, Iya. Syu'uban. Syu'uban. Berpencar-pencar itu kan ada yang ke sana, ada yang kemari, pokoknya bermacam-macam. Untuk apa? Untuk mengumpulkan segala sesuatu dalam rangka Pundi-pundi persiapan Ramadan. Maka kemudian bulan sebelum Ramadan disebut dengan bulan Sya'ban karena orang zaman dahulu itu bahasa yang paling gampang itu yatasa'abuna litolabil miyah kalau dalam bahasa kitabnya gitu ya. Mereka berpencar-pencar dalam rangka mencari air. Air adalah penghidupan. Karena kita tahu kalau di Palembang air banyak sekali. Belambuan. Tapi kalau di Arab dulu ya kalau kita di Makkah Madinah oke. Tapi kalau kemudian kita coba berangkat dari Makkah sampai ke Madinah itu betapa mereka membutuhkan air. Dan air harganya mahal. Orang zaman dahulu sebelum Ramadan, mereka mengumpulkan air sebanyak mungkin agar pada saatnya Ramadan mereka melakukannya secara khusyuk karena persediaan air yang merupakan sesuatu yang menjadi kebutuhan pokok itu kemudian bisa dipenuhi secara baik, secara maksimal. Itu orang-orang zaman dahulu, ya. Di persiapannya lebih awal, Pak. Lebih awal lagi. Kemudian juga hadis itu ditradisikan menjadi juga kebiasaan kita. Ya, saya kemarin itu lewat ke Pelaju itu. Kemudian sesak gempita itu kan di pasar itu. Saya dalam pikiran saya mereka adalah orang-orang baik yang sedang berbelanja untuk mempersiapkan hadirnya Ramadan. Mungkin mereka beli bawang, beli cabai, beli macam-macam. Ya, mohon maaf kepada yang jual bawang, jual cabai, nggak usah mahal-mahal. Berikan rasa kebahagiaan itu juga dalam bentuk diskon dan lain sebagainya. Ya. Jadi amal pahala ya Pak Kiai. Ya, kayak Pak Dedi hari ini katanya ada umroh ya. Itu kan bagian daripada gembira dengan datangnya Ramadan. Jadi implementasinya bermacam-macam. Tapi kemudian yang penting hati kita merasa senang, kesiapan diri. Boleh jadi mohon maaf kalau yang perlu menguatkan diri untuk tarawih yang lebih banyak lagi. Vitamin bagaimana kita tarawih dengan baik. Yang biasanya kan kita sholat maghrib 3 rakaat, isya 4 rakaat, plus dengan sunah-sunahnya. Sekarang mungkin harus ada yang 21 rakaat, ada yang 11 rakaat, ada 21 rakaat dengan jumlah ayat yang panjang-panjang. Maka perlu stamina yang baik. Ketika kita membeli sesuatu untuk kebutuhan bahwa agar sholat kita khusyuk, sholat kita juga baik, maka itu bagian daripada tafrihah lidukhuli Ramadan. Rasa bahagia, bangga dengan hadirnya Ramadan. Masya Allah, luar biasa kali. Persiapannya hanya bukan persiapan fisik saja. Bukan fisik saja, persiapan yang lain-lain itu. Kita break sebentar Pak Kiai, insya Allah lanjut ke pagi. Bang Cek pemirsa Paul TV dirahmati Allah, nanti kita akan kaji kembali seperti apa persiapan Ramadan kita, marhaban ya Ramadan. Jangan kemana-mana, tetap di program Anten-Anten Nengguko sesaat lagi. Alhamdulillahirabbil alamin. Mang Cek pemirsa Paul TV lagi dengan program kita Anten-Anten Nunggu Buko. Dan kita telah berada di segmen kedua, dan tentu saja alhamdulillah tadi Mang Cek tema kita pada pekan sore ini kita akan bahas masalah tema marhaban ya Ramadan. Nah, kalau kita berbicara tentang Ramadan, Mang Cek bagaimana kita harus bersuka cita, berbahagia untuk menyambut datangnya bulan suci Ramadan. Ini juga sejalan dengan hadis riwayat Ahmad yang mana artinya telah datang bulan Ramadan, bulan penuh berkah, maka Allah mewajibkan kalian untuk berpuasa pada bulan itu. Saat itu pintu-pintu surga dibuka, pintu-pintu neraka ditutup. Para setan diikat pada bulan itu, pada terdapat satu malam juga dinilainya lebih baik dari 1000 bulan. Dan mudah-mudahan Mang Cek insya Allah mudah-mudahan di awal Ramadan ini, di perdana Ramadan ini, insya Allah kita akan diberikan kelancaran, kemudahan. Dan Mang Cek pemirsa Paul TV, tentu saja kita mengucapkan terima kasih kepada
sponsor kita yang telah hari ini mendukung program kita Antena dan Nunggu Buko, itu kepada Kholidi Angkasa Wisata, Amanda Brownies, Tokotan Im, Didi Valdian Wedding Organizer, Putri Pinang Masak 2, dan Hotel Aston Palembang. Dan Mang Cek Doli pengen mengingatkan kembali, jangan lupa di setiap segmen ini kita mengingatkan kembali, insya Allah pada program Antena Nunggu Buko ini kita akan berbagi hadiah, ya satu hadiah 2 umroh bagi nanti Mang Cek insya Allah dapat rezeki pergi ke Tanah Suci, yaitu persembahan dari Haji Dedi Supraman CEO Kholidi Angkasa Wisata. Tentu saja syaratnya akan kita berada di segmen terakhir. Jangan kemana-mana, Mang Cek Beja tetap nangkring terus di layar kaca televisi insya Allah. Mudah-mudahan ini nambah hasanah keilmuan kita juga, sekaligus nanti insya Allah mudah-mudahan kita akan mendapat hadiah umroh di menuju wisata yang sangat luar biasa sekali ini. Dan Mang Cek Beja insya Allah, Mang Cek Doli pengen mengingatkan kembali, jangan lupa bagi Mang Cek Beja yang pengen dialog interaktif atau ada pertanyaan seputar masalah tema kita, Marhaban ya Ramadan, maupun seputar masalah Ramadan lainnya, silakan Jatori di pesawat telepon kita di 0711 di 38 di 0022. Kami ulangi kembali di 0711 di 38 di 0022. Dan kembali lagi kita bersama Ustadz kita, yaitu Al-Mukarram Ustadz Dr. Andes Haji Rosyidin Hasan MPDI. Tema kita yaitu Marhaban ya Ramadan. Kita akan bahas kembali sama guru kita, Ustadz. Kali lagi kita Ustadz di segmen kedua nih, Ustadz. Oke Ustadz, kalau kita kembali di segmen kedua ini, tadi Pak Kiai sudah menjelaskan ya ada 2 golongan tadi Pak Kiai ya, bagaimana mungkin rasa perasaan berbeda-beda menyambut tentang mendatangi bulan Ramadan. Ini kalau kita melihat bukan hanya persiapan secara fisik saja atau persiapan rasa bahagia hati saja. Mungkin Pak Kiai harus kita paham betul bagaimana mungkin ada hal-hal yang mungkin kiat-kiat agar Ramadan ini lancar sampai endingnya terakhir Pak Kiai. Mungkin kan takutnya Pak Kiai jangan sampai kalau kita melihat fenomena di kota kita sendiri Pak Kiai, mungkin masjid umum, oke ya, sampai tidak muat lagi di dalam, sampai pasang tenda dan sebagainya. Tapi mungkin di minggu kedua, minggu ketiga sampai minggu keempat lah bergeser, lah bergoyo Pak Kiai. Nah ini bagaimana kita untuk istiqomah, jangan sampai marhaban bahagia di awal, tapi pertengahan udah mulai menyongsop nih. Gimana Pak Kiai ini? Iya, jadi Ramadan adalah paket komplit ya. Paket komplit, bulan yang memiliki paketnya itu luar biasa. Ketika kita, mohon maaf, berbicara bulan Rajab, maka kemudian tema-tema besar orang hanya berbicara tentang masalah sholat. Ya. Kemudian ketika kita bulan Maulud, tema besar kita berbicara banyak hal terkait dengan Maulid Nabi. Kelahiran Nabi. Ketika kita bulan bermacam-macam lah, sesuai dengan momentum bulan-bulan itu. Tapi Ramadan itu paket komplit semuanya. Ya, karena ada di situ berbicara tentang sholat, disitulah sholat. Bahkan salah satu media untuk kita bertakarub kepada Allah Subhanahu Wa Taala bukan saja sholat yang wajib, tapi juga sholat sunnah yang juga ditentukan. Yang jumlahnya ya silakan yang 23, silakan yang 11. Ya, silakan saja. Jangan diperdebatkan. Yang tidak masalah tidak sholat. yang tadi yang jadi masalah Cek Doli adalah orang yang tidak sholat. Ya. Yang 23 jangan ngebut-ngebut, tetap tumak nina. Apalagi yang 11 sudah 11 sholatnya ngebut lagi gitu kan. Jam 8 selesai Pak Kiai. Iya, habis itu mau apa itu kan. Iya. Kemudian yang kedua juga di dalam bulan Ramadan ini ya bulan sholawat. Ya, yang biasanya Rasul SAW bulan Sa'ban kemarin, bulan Rasul yang merupakan bulan yang paling bahagia dan lain-lain sebagainya. Oleh karena itu paket komplit ini kita sambut dengan semaksimal mungkin dengan amaliyah. Nah, persoalannya kenapa kemudian nanti pada mulai pertengahan sudah mulai kurang. Karena memang di awal mereka, mohon maaf ya, kalau bahagia sebahagia lisan saja, lip service saja, belum sampai kepada penjiwaan jiwa kita bahwa memang Ramadan ini menjadi kebutuhan kita, menjadi kepentingan kita. Untuk apa? Untuk kita menjadi hamba Allah yang baik. Ya, maka tadi Cek Doli, orang yang merasa marhaban ya Ramadan, zohiron wa batinan, ya, memang mereka yang biasanya, mohon maaf ya, sampai akhir Ramadan mereka komitmen konsisten
dengan ibadah-ibadah yang apa namanya ya, dengan maksimal. Oke. Ya, baca Qur'annya mungkin tidak sekali khatam, ya, tarawehnya terus dan lain sebagainya. Nah, oleh karena itu, wong zaman bengen saya kembali lagi ketika apalagi saya ceritakan bagaimana tradisi orang Arab mereka menyiapkan kehadiran Ramadan sejak bulan Sya'ban, orang zaman bengen juga begitu. Ya, saya ketika di Brebes ya, orang Brebes, ketika Ramadan mau menjelang Ramadan itu, mohon maaf, rumah-rumah itu dibersihkan. Ya, persiapan. Telekung-telekung itu dicuci gitu ya. Mukena dicuci, gitu ya. Sarung-sarung dibersihkan. Pokoknya semuanya apa? Dalam rangka Ramadan itu menjadi Ramadan yang paling asik. Ramadan yang paling nikmat. Untuk apa? Agar tidak terganggu. Ya. Bahasanya kalau saatnya mohon maaf, bikin sambel, itu terasinya yang enak. Ya, pilihan Pak Kiai. Pilihan. Termasuk emak-emak kita sekarang, insya Allah istri-istri kita ya. Istri ya. Ya, itu juga mempersiapkan sampai mohon maaf, berasnya pun dipilihkan beras yang enak. Paling lemah. Ya, paling lemah. Mungkin biasanya beras yang saya sering gunakan bahasa amprul gitu ya. Yang kalau dimakan jam 4 ya, saatnya sahur kita makan jam 4, biasanya itu jam 10 sudah bunyi kruyuk gitu kan. Bagaimana termasuk salah satu bagian untuk menghormati Ramadan, senangnya Ramadan, kita beli, mohon maaf ya, beras yang enak, yang kemudian kalau dimakan sampai jam 12 masih terasa tenang. Itu bagian itu. Dan mereka adalah orang-orang yang serius. Yang saya katakan tadi, zohiron wa batinan. Bukan sekedar marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan. Secara lisan saja Pak Kiai. Iya, tapi kemudian hatinya gersang, hatinya kosong dengan nilai-nilai Ramadan. Yang ketiga, Ramadan tadi disampaikan sama Cek Doli bahwa futihat abwaabus sama. Dibuka pintu-pintu langit itu bagi mereka yang berbuat kebaikan. Bahkan Allah Subhanahu wa taala dengan mulianya Ramadan, Allah pun belenggu ya musuh-musuh kita yang namanya setan. Cuman kadang-kadang kita sendiri yang menjadi setan, kita sendiri menyerupa bentuk itu dan lain-lain sebagainya. Inilah yang kemudian karena kita tidak memahami Ramadan secara total, secara baik. Hanya Ramadan bulan mulia, iya. Tapi kemudian Ramadan itu tidak membentuk kemuliaan orang itu sendiri. Seharusnya Ramadan mulia itu membentuk kita menjadi orang yang mulia, berkarakter baik, berperilaku baik, berbicara baik, berhati baik, husnuzon dengan orang. Bulan tarbiyah Pak Kiai. Bulan tarbiyah, ya, tarbiyatul akhlak, ya, termasuk juga tarbiyatul aulad. Kenapa? Bulan ini sambut Ramadan dengan segala sesuatunya, karena ya tidak ada bulan yang seperti bulan Ramadan. Boleh jadi Cek Doli, di luar bulan Ramadan kita belum tentu bisa makan dengan, mohon maaf ya, bersama dengan istri saja. Belum tentu, paling-paling satu saat. Tapi Ramadan ini dengan kebersamaan yang sama, kegiatan yang sama, deng maghrib, semuanya kumpul di meja, kita bisa, mohon maaf ya, pertemuan anak, istri, bapak, ibu, ada mertua di situ, kemudian makan bareng, itu satu ibadah yang luar biasa. Satu lagi juga pakai azan yang sangat ditunggu adalah maghrib. Adzan yang ditunggu adalah maghrib. Adzan yang tidak diinginkan itu adzan subuh. Tapi indah. Nah, jadi ya bulan ini menjadi bulan luar biasa. Oleh karena itu wajar kalau Rasul mengatakan, ayo bergembira dengan datangnya bulan Ramadan. Ya. Yang ketiga, yang keempat, bahwa Ramadan ini mendidik kita menjadi orang yang mewarisi sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Rahman, kasih sayang dan sebagainya. Iya, ada satu sifat yang diwarisi oleh kita, Allah tidak makan, tidak minum, ya. Dari rukun Islam yang 5, ketika Allah menyuruh kita untuk sholat, Allah memerintahkan kita sholat melalui Nabi, Allah kan tidak sholat.
Ketika Allah Subhanahu wa taala menyuruh kita, memerintahkan kita untuk haji, Allah enggak haji. Ketika Allah memerintahkan kita untuk berzakat, Allah enggak berzakat. Tapi ketika Allah nyuruh kita puasa, memang Allah sifatnya la syurba, wala akla, wala nauma. Allah yang tidak makan, Allah yang tidak tidur, Allah yang tidak minum, dan lain sebagainya. Dan hanya plus minus 13 jam kita mewarisi sifat Allah yang tidak makan dan tidak minum. Kenapa kemudian kita tidak mewarisi sifat-sifat Allah yang lain? Kasih sayang, rahmat, dan sebagainya. Kasih sayang, rahmannya, dan banyak lain sebagainya. Termasuk juga tidak membicarakan orang lain. Iya, ya, sekarang yang lagi banyak orang bicara al-adlunya, bagaimana Allah itu adil, dan lain-lain sebagainya, dan lain sebagainya. Oke, Masya Allah Pak Kiai. Kalau kita bicara kembali tentang Ramadan Pak Kiai, Ramadan ini kan disebut kadang madrasah Pak Kiai, adalah bagaimana tarbiyah pendidikan bermuara kepada nanti la'allakum tattaqun kayak Pak Kiai tadi bilang tadi, adalah bagaimana insan menjadi insan yang takwa Pak Kiai. Nah, seperti apakah Pak Kiai kita harus menjadikan Ramadan ini sebagai bulan yang madrasah? Apakah harus kita mengikuti kegiatan kajian, majelis, atau mungkin kita ada hal-hal lain yang mungkin saat ini, apalagi udah era digital Pak Kiai, mungkin kita bisa mengikuti hal-hal lain untuk menjadi mentarbiyah diri kita untuk Ramadan ini Pak Kiai? Iya, secara pribadi bisa kita lakukan. Tetapi kemudian kalau pengen mendapatkan tidak hanya dari sisi peningkatkan akademik, kita boleh bertadarus, ya, karena Ramadan adalah bulan Quran, maka banyaklah membaca Al-Quran dan mengkaji Al-Quran. Ya, akan lebih baik kalau kemudian kita dalam bentuk, mohon maaf ya, cawisan bersama-sama. Karena apa? Ketika kita sendirian ya kita DWA, tidak dengan yang lain. Tapi kalau dengan majelis, itu sudah digambarkan oleh Rasulullah SAW. Itulah yang namanya taman surgawi. Masya Allah. Iya, ya. Jadi sekarang banyak kuliah subuh, tapi ya, ayo, mohon maaf, ayo kajiannya kajian yang jangan, mohon maaf, jangan banyak humornya saja, para kiai. Boleh diselingi dengan itu, tapi setelah kita ceramah, setelah kita mau idzatul hasanah, kita menyampaikan tausiah, menyampaikan taujihat, ada sesuatu yang bisa didapatkan oleh jamaah, bukan ketawanya saja. Masya Allah. Jadi ada ilmu yang betul-betul harus diperoleh Pak Kiai, diamalkan Pak Kiai. Mungkin hal-hal yang mungkin yang tidak tahu menjadi awal tahu Pak Kiai. Jadi kalau kita bicara kembali Ramadan ini Pak Kiai, ya kalau kita lihat umat Muslim di Indonesia ini maupun di Palembang Pak Kiai, luar biasa kan gegap gempitannya. Semua masjid membersihkan, tenda-tenda dipasang dan sebagainya. Dan ini adalah satu bukti bahwa kita menyambut itu dengan kebahagiaan, dengan rasa sukacita dan beribadah Pak Kiai. Nah, kalau kita melihat sejauh ini Pak Kiai, bagaimana sih mungkin sebagai seorang Muslim untuk menjaga istiqomah? Mungkin Pak Kiai bilang tadi dari awal tadi bagaimana penjiwaan itu penting sekali Pak Kiai. Nah, mungkin ada kalanya mungkin ya karena kesibukan kerja, mungkin faktor lainnya sebagainya mungkin. Nah, kadang-kadang mungkin ada kebablasan juga Pak Kiai, mungkin tidak istiqomah. Awal terawihnya istiqomah, mungkin di awal, di ujung ataupun pertengahan mungkin udah mulai bergeser. Nah, ini bagaimana menjaga istiqomah itu penting sekali Pak Kiai. Iya, jadi silahkan bekerja. Ya, termasuk saya itu orang yang sangat aktif sebaiknya itu ya jangan jadikan alasan itu sebagai penghalang untuk kita lebih aktif dan lain sebagainya. Kenapa tidak dijadikan Ramadan sebagai bulan untuk ibadah? Toh kerja juga ibadah. Ya, bahkan sekolah pun ibadah. Ya, saya nggak tahu, mudah-mudahan anak-anak kita yang sekarang sekolahnya libur, mereka betul-betul belajar di rumah, bukan main HP. Iya benar. Padahal kalau kemudian sekolah, paling tidak kita mungkin bisa tadarus di kelas, di kelas masing-masing dengan bimbingan guru-guru yang kita cintai, kita hormati. Tapi kemudian ya silakan aja lah, itu kan kebijakan. Tapi bagaimana memainten anak-anak, mengatur anak-anak, meng-guide anak-anak di rumah kita masing-masing, agar Ramadan itu juga secara maksimal menjadi bulan penempaan diri, bulan ibadah bagi mereka semuanya. Ya. Kemudian yang kedua, tadi terkait dengan masjid dan lain sebagainya. Iya, jadi Cek Doli,
bersamaan dengan apa namanya bulan yang suci, bulan yang ini. Tapi juga ingat juga ada orang-orang yang mengotori. Ya, contoh mohon maaf. Dulu ada istilah apa ya yang mudah-mudahan tidak asmara subuh gitu kan. Iya. Ya silakan mau jalan-jalan boleh, mau apa boleh. Itu sehat itu penting kok. Tapi ya sholat subuh dulu, kemudian silakan mau jalan-jalan. Alangkah indahnya juga, ya enggak apa-apa sambil pakai handset ya headset. Kemudian kita dengarkan murojaah yang mereka yang sudah hafal berapa ayat, berapa surat gitu kan, ya juga baik. Jadi jangan kemudian Ramadan ini di sisi lain orang menggapai. Kalau orang dari petani ya, dulu adalah disebutkan Ramadan adalah bulan panen. Ya, bulan panen. Ketika kita panen, saya masih ingat dulu, itu baru pulang ke rumah, kemudian ada tetangga, padinya tetangga itu sekarang sudah mulai diketam, kita pergi lagi. Kemudian pulang kembali. Ada informasi, padi sebelah sana itu panen lagi. Menguning lagi. Kita juga datang lagi, ikut memanen yang nanti dapat bagian. Artinya apa? Memang betul-betul mobilitas kita untuk beribadah kepada Allah itu jauh lebih tinggi. Bahasa lainnya produktif Pak Kiai ya? Ya, produktif. Dan produktivitas itu di Ramadan nggak mesti, mohon maaf, dalam bentuk material. Karena Ramadan ini adalah bulan bulan jiwa, maka ya pompa jiwa kita semakin berjiwa baik, berkualitas dan lain sebagainya. Kita juga nak pengen ingatkan anak muda Pak Kiai, jangan ladas nian Pak Kiai ya. Jadi insya Allah nilai ibadah harus Pak Kiai. Kita tahan dulu Pak Kiai, insya Allah, dan pengen lewat dulu Pak Kiai. Oke, Mang Cek Bicek pemirsa PAL TV, luar biasa sekali tadi tema kita Marhaban ya Ramadan, sangat runtun sekali pembahasan kita. Jangan kemana-mana, tetap insya Allah di program Antena Nunggu Buko, sesaat lagi kita akan bergabung. Alhamdulillahirabbil alamin. Mang Cek Bicek pemirsa PAL TV, balik lagi dengan kita program Antena Nunggu Buko. Dan alhamdulillah tema kita kali ini Marhaban ya Ramadan bersama narasumber kita Al-Mukarram Ustadz Dr. Andes Haji Rosyidin Hasan MPDI. Jadi beliau telah menyampaikan bagaimana kita menyambut Ramadan ini dengan rasa sukacita, rasa bahagia, dan tentu juga dengan persiapan. Tadi beliau sangat menekan kali bagaimana persiapan kita dari awal sebelum Ramadan datang dan sampai nantinya Ramadan berakhir juga harus persiapannya, harus tetap menjaga istiqomah kita. Nah, kalau kita Mang Cek Bicek pemirsa PAL TV, Mang Cek Doli pengen mengingatkan kembali untuk hadiah 2 umroh gratis persembahan dari Haji Dedi Supraman CEO Holiday Angkasa Wisata. Tadi Mang Cek Bicek penasaran ya, seperti apa sih syaratnya tadi di segmen pertama, segmen kedua, menunggu terus. Nah, ini Mang Cek Doli bacakan. Pertama syaratnya sebagai berikut Mang Cek Bicek, yaitu 1, kirimkan fotokopi KTP dan nomor HP yang dapat dihubungi serta foto selfie lagi nonton Antena Nunggu Buko. Nah, tadi mungkin sudah nonton nih, jangan lupa tadi tetap selfie ya. Dan print bukti screenshot, memfollow akun media sosial PAL TV dan Holiday Angka Wisata di IG @officialpaltv dan YouTube @officialpaltv, Facebook @paltv memang punya kita, serta Instagram dan Facebook @holiday angkasa wisata, @Dedi Suparman, dan wajib ya Mang Cek Bicek ketiga-tiganya harus di follow semuanya. Kalau nak follow Mang Cek Doli juga lah, jaturi. Dan ketiga, kirimkan sebanyak-banyaknya sampai akhir Ramadan. Dan keempat, tentu pajaknya ditanggung oleh pemenang. Dan Mang Cek Bicek ya, mudah-mudahan Ramadan tahun ini adalah Ramadan yang selalu membawa berkah. Mang Cek Bicek akan dapat umroh, yaitu 2 paket umroh gratis dari yaitu Bapak Haji Dedi Supraman, CEO Holiday Angkasa Wisata. Ya, seperti itu. Jangan lupa tadi selfie di segmen terakhir ini, jangan lewatkan. Dan insya Allah kita akan lanjutkan kembali nih dengan tema kita Marhaban ya Ramadan. Bagi Mang Cek Bicek nak bertanya, jatuh di segmen terakhir ini di 0711, di 38, di 0022.
Kita akan lanjutkan kembali sebelum kita berada di segmen terakhir ini, Ustaz. Kita berada di segmen terakhir nih, Ustaz ya. Mungkin alhamdulillah sudah mendekat waktu berbuka puasa nih, Ustaz ya. Ya. Nah, ini Ustaz adalah waktu berbuka puasa yang perdana, Ustaz ya. Mungkin Pak Kiai juga mungkin ada amalan mungkin selain tadi marhaban ya Ramadan, menyambut bagaimana sih berbuka puasa kita ini berkah. Jangan sampai kata Palembang tuh muluk nih Ustaz ya. Sampai kadang-kadang dimakan kalau singkonyo, nak dibeli kalau. Karena sampai ujung-ujungnya terdede, terkenyang, sungkan sholat. Nah, saya mau nih Ustaz. Ya, pemirsa Pal TV rahimakumullah, Allah Subhanahu wa taala menawarkan paket puasa untuk kita semuanya, di samping dalam rangka meningkatkan kualitas ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan berbagai kegiatan dari tadarus Al-Qur'an, ibadah-ibadah yang lain. Tetapi Ramadan juga paket kita untuk hidup kita semakin sehat. Kalau Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan sumu tasihu, puasalah kamu semuanya, niscaya kamu akan menjadi orang yang lebih sehat. Kenapa? Karena puasa adalah bagian cara Allah Subhanahu Wa Taala menjadikan umatnya ini sehat. Ya. Sehat rohani insya Allah. Amin. Dengan ritual-ritual yang dilakukan di dalam bulan Ramadan. Tetapi sehat fisik juga menjadi satu keharusan buat kita sebagai hamba Allah yang baik, maka harus sehat. Kenapa? Dengan kesehatan kita bisa melakukan segala sesuatu. Dengan kesehatan kita bisa puasa dengan baik. Dengan kesehatan kita bisa sholat dengan khusyuk. Dengan kesehatan kita bisa mencari nafkah, ya juga ibadah dengan baik. Termasuk juga pada saatnya kita berbuka puasa, pada saatnya sahur. Kita tahu perut kita terbatas, ya. Maka ketika ada ungkapan sulusun, sepertiga untuk nafas, sepertiga untuk makan, sepertiga untuk yang lain-lain gitu ya. Artinya apa? Jangan kemudian sehojian. Behoji sana. Iya, behoji gitu kan. Itulah yang kemudian pada saat deng deng deng, ingat ketika saatnya deng 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 itu, mohon maaf, setan juga ngintip kita. Melok kita apa melok yang lain. Kalau melok Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tentunya berbuka dengan yang baik-baik. Yang pertama yang manis, kurma, dan kemudian apa? Jangan kemudian perutnya diisi secara keseluruhan. Secara frontal saja. Secara frontal, karena itu juga tidak bagus, ya. Kemudian apa? Sebagian lagi agar kita menunaikan pertama kewajiban maghrib dulu, habis itu kewajiban sholat isya plus taraweh, akan happy, akan rasa nyaman ketika kemudian perut kita juga tidak dalam keadaan yang sangat kenyang seperti itu. Sehingga apa? Sholatnya asik, tidak ngantuk, lebih enjoy dan sebagainya, ringan. Ketika ruku tidak takut untuk keluar lagi. Gitu. Atau perutnya bermasalah Ustaz ya. Bermasalah perutnya sakit mules dan sebagainya. Perutnya mules dan lain sebagainya. Dan itulah yang dicontohkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Insya Allah akan menjadi sehat. Ya, di samping juga para dokter pernah mengatakan ketika dalam 1 tahun mungkin kita asupannya dengan bermacam-macam yang tidak jelas gitu kan, paling tidak dari sisi kesehatan puasa ini bisa menjadikan proses kita akan lebih sehat lagi. Lebih baik sekali Ustaz. Jadi kalau kita yang pasti selain dari persiapan juga tadi selain Ramadan sebagai madrasah, dan juga paling penting adalah bagaimana kita untuk menjaga Ustaz ya, menjaga fisik kita agar lebih sehat lagi Ustaz ya. Karena memang penting sekali Ustaz ya. Kalau fisik kita nggak sehat, nanti insya Allah Ramadan tidak akan mencapai sempurna Ustaz ya. Iya, itulah yang tadi saya katakan, yang Cek Doli katakan. Di pertama kita masjidnya penuh. Ya. Di pertengahan masjidnya tinggal setengah, sama aja ya. Kemudian di sepertiga masjidnya juga tinggal sepertiga. Bahkan kadang-kadang di akhir. Itulah yang saya katakan tadi, orang-orang yang memahami Ramadan hanya dari sisi kewajiban-kewajiban saja, tidak menjadikan kita orang yang menyelam dalam Ramadan. Ya, semestinya semakin akhir Ramadan, semakin kualitas iman dan takwa kita semakin kuat. Ya,
Memang Ya. cukup berat saat masuk babak grand final saat ya. Berat, Babak terakhir pilihan ini. Iya, berat. Mungkin berat. mudah-mudahan Insya Allah. Jadi saat kalau kita bicara kembali Ramadan saat ini, Ramadan ini adalah Ramadan yang di tahun 2025 ini, ya kita melihat sendiri saat bagaimana gegap gempita pasar tadi saat yang Ustaz bilang rame tadi kemarin kan saat ya. Dan mungkin hari ini juga jalan-jalan juga lengan dan mereka bersiap-siap untuk ini hari pertama Iya. Ustaz bersama keluarga Ustaz. Betul. Berkahnya memang bisa kumpul bersama keluarga Ustaz ya Ramadan ini. Betul. Ya. Jadi pemirsa Mal TV rahimakumullah, kami juga ingin mengingatkan bahwa di dalam Ramadan ini juga kita banyak tadarus, Tadarus membaca juga, mohon maaf ya, WA dan lain sebagainya. Tapi dengan catatan barangkali boleh saya ingatkan Iya. agar tidak asal-asal kita Oke. memposting sesuatu yang kemudian mengurangi pahala puasa ya. mengurangi pahala puasa. Kok bisa? Bisa saja. Oke. Jadi tangan-tangan kita sekarang ini jadikan media Oke, untuk Masya Allah. ibadah, bukan untuk menyebar hoax. Menggibah. Iyyakum wal Ya if. Allah. Kata Rasulullah SAW, takutlah kamu semuanya dengan al-if. Apa itu? Hoax. Ya, menyampaikan persoalan yang apa kata orang kawan-kawan dari Oku Timur yang makjolas gitu. Maju, Ya, Mas. kemudian menjadikan fitnah dan itu adalah merupakan dosa. Oke. Boleh share, mungkin sholawatnya kita share, yang lain-lain kita Oke. share. Tapi hal-hal yang buruk-buruk itu Ya. kita jangan, ya kita tahan. Jadi Oke. menahan nafsu termasuk ketika kita Ya. kemudian memainkan jari-jari untuk apa? Bukan menahan saja makan lapar dan haus, tapi Oh, menahan bukan. juga Ya, hati kita, mungkin mata kita, penglihatan kita juga, Iya. termasuk juga mungkin Iya. jari-jari tadi. Ustaz, jari-jari tadi. kita. Dan itu pernah disinyalir oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dulu ketika belum ada kayak Iya. begini. Ya, dulu orang hibah itu dengan lisan. Oke. Dulu orang hibah itu harus apa ya? Harus ada perjuangan jalan kaki Oke. ke tempat orang yang mau diajak ngobrol. Sekarang nggak perlu, cukup dengan HP, pencet sesuatu yang kita nggak jelas, Langsung share. share kemana-mana, dan itu bisa menjadi fitnah. Dan sekarang ini sudah kayak biasa saja. Itulah Rasul pernah mengatakan, iyyakum, takutlah kamu semuanya. Di akhir zaman ini Ustaz ya. Iya, seperti juga Rasul mengatakan, iyyakum wal hasada, Oke. takutlah kamu dengan kehasudan, dan itu setara dengan seperti itu. Masya Allah. Jadi luar biasa guys. Jadi kalau kita lihat kembali ini harus kita betul-betul Ramadan yang menjaga semuanya Ustaz ya. Betul. Kesimpulannya. Jadi paket ini Iya. jangan dilewatkan. Iya. Paket-paket kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala, Syahrul Quran, banyak-banyaklah Iya. baca Al-Qur'an. Syahrul Maghfirah artinya banyak-banyaklah mohon Mohon ampunan. Karena ini sesuatu yang luar biasa. Syahrul Mubarak, bulan yang penuh dengan keberkahan. Gapai keberkahan itu dengan semaksimal mungkin. Apa bentuk keberkahan? Rasa nyaman, rasa happy ketika kita berada di dalam bulan Ramadan. Apalagi bulan tarbiyah tadi, bagaimana kita juga dengan Ramadan ini kita mampu untuk mendidik anak-anak kita, cucu-cucu kita, keluarga kita, siapapun yang ada di rumah kita. Karena ini bulan momentum untuk mempertemukan semua keluarga Ustaz ya. Betul. Jadi pribadi yang soleh Ustaz ya. Ya, kita belum tentu dalam satu bulan bisa makan bersama dengan keluarga. Benar sekali Ustaz. Tapi ketika Ramadan kita bisa kumpul bareng, makan sahur, Ya. makan berbuka puasa dan lain sebagainya. Bakal bisa bercengkerama bareng, mungkin Ya. saling menasehati Iya. Ustaz ya. Dan Rasul mengatakan Ya. sa'atan fil iyal, Masya satu Allah. saat bersama dengan keluarga itu pahalanya jauh lebih besar daripada 1000 Masya Allah, luar biasa. sholat Ustaz. sunnah. Bisa Tapi nggak kemudian pemirsa? jangan sunnah, jangan gara-gara makan bersama terus kita nggak sholat sunnah, jangan juga gitu kan. Bisa diimbangi Ustaz Ya, bagaimana puasa ya. ibadah dan sebagainya. Oke Ustaz, kita mungkin melihat sejauh ini mungkin marhaban di Ramadan di hari pertama ini mungkin insya Allah mudah-mudahan kita diberikan kelancaran Ustaz ya, diberikan kemudahan juga insya Allah akan mencapai di akhir finishnya Ustaz. Mungkin Bang Cek Becek juga pengen baru bergabung tadi mungkin ada mendengarkan program kita Ustaz, mungkin menunggu kesimpulan Ustaz, seperti apa Ustaz, mungkin kesimpulan Ustaz, mungkin ada himbauan juga untuk Bang Cek Becek pemirsa Pal TV yang lagi sedang menjalankan ibadah puasanya di Sumatera Selatan maupun bahkan di Indonesia mendengarkan program ini Ustaz. Ya, pemirsa Pal TV rahimakumullah, mari jadikan harapan-harapan kita Ramadan yang kita Kesimpulannya. ingin songsong sejak beberapa waktu yang lalu,
dan lebih intens sejak mulai bulan Rajab, hadirnya Ramadan, agar Ramadan juga memberikan penghargaan kepada kita. Kita hargai Ramadan dengan cara beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita semakin banyak taqarrub kepada Allah Subhanahu wa taala dengan qiraatul Quran, dengan beribadah, dengan bersosial, sehingga kita akan menjadi orang yang diharapkan oleh Allah, la'allakum tattaqun, melalui Ramadan yang kita sekarang lakukan. Jangan kalah dengan sang Gatotkaca, ketika dia masuk dalam kawah Chandra di muka Ramadan, dia menjadi pribadi yang sakti mandraguna, yang kuat fikirnya, yang kuat jiwanya, yang kuat badannya. Kita pun harus seperti itu, masuk dalam Ramadan. Setelah Ramadan selesai nanti, kita menjadi pribadi yang kokoh, teguh, iman dan takwanya kepada Allah Subhanahu wa taala, kesehatannya, mentalnya, karakternya, sehingga menjadi orang yang prima. Dan itulah sebaik-baik orang yang ketika Ramadan masuk, keluar, kita menjadi fitrah, menjadi fitri, Idul Fitri, seperti dulu kita kala dilahirkan. Orang yang fitrah, insya Allah omongannya akan berego. Insya Allah omongannya akan berharga. Orang yang fitrah, pikirannya akan selalu berpikir yang baik. Orang yang fitrah, karakternya karakter yang selalu positif, dan itulah barangkali yang harus kita bentuk di dalam bulan Ramadan yang mulia ini. Ramadan mulia, mudah-mudahan menjadikan hidup kita juga mulia dengan mulianya Ramadan. Demikian barangkali. Masya Allah, barakallah ya. Pak Kiai. Amin. Syukran kasirakallah khair Pak Kiai. Amin. Mata'anallah bitul hayati Pak Kiai. Selalu Pak Kiai. Dan alhamdulillah Mang Cek pemirsa PAL TV tadi telah disimpulkan oleh Pak Kiai kita bagaimana kita harus mempersiapkan diri kita. Ramadan bukan hanya fisik tapi juga bagaimana keimanan, ketakwaan kita sampai sejauh mana kita. Dan paling penting juga bagaimana kita penting sekali memupuk ilmu atau mencari ilmu bagaimana memperbaiki Ramadan ini menjadi Ramadan yang terbaik insya Allah, mudah-mudahan amin ya rabbal alamin. Dan Mang Cek dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim sebagaimana artinya barang siapa berpuasa di bulan Ramadan karena iman dan mengharapkan pahala dari Allah, maka akan diampuni dosa-dosa yang telah lalu. Semoga Allah SWT mengampuni dosa kita semuanya, menjadikan Ramadan ini bulan yang penuh berkah, bulan yang betul-betul membawa manfaat dan mubarak bagi kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Dan akhirnya Mang Cek kita mau mengucapkan terima kasih kepada para sponsor kita yang telah mendukung, mensupport acara ini, kepada Holiday Angkasa Wisata, Amanda Brownies, Toko Tanim, Didi Valdian Wedding Organizer, Putri Pinang Masak 2, Hotel Aston Palembang. Kita ucapkan terima kasih, syukron kasiran wakallah khair. Dan akhirnya Mang Cek jangan lupa saksikan terus program Anten Nunggu Buko setiap hari pukul 16.30 hingga pukul 17.30 hanya di PAL TV, memang punya kita. Dan akhirnya aku Mang Cek Doli atas nama kru kerabat kerja PAL TV yang bertugas mohon undur diri. Terima kasih, jazakallah khairan kasiran, mata'anallah bitul hayati, insyaallah bagi kita semua sehat selalu dan panjang umur, dan insyaallah. Dan akhirnya wallahu muwaffiq ila aqthariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Anda telah menyaksikan Anten Nunggu Buko yang dipersembahkan oleh